Selamat pagi kawan global. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini saya Kika Ataya hadir ke tengah ruang dengar Anda, menemani Anda dalam program Bincang Global untuk edisi hari ini Sabtu di akhir pekan kawan global ya, 21 November 2020. Nah, kali ini di akhir pekan ini kawan global, Bincang Global kita bersama Universitas Terbuka Mataram. Mungkin Anda sering mendengar, bahkan mungkin Anda merupakan salah satu calon mahasiswa atau memang berencana ingin kuliah di Universitas Terbuka, tapi belum tahu informasinya yang benar dan jelas kawan global. Tetap stay tune di 96,7 Radio Global FM Lombok. Anda juga nanti bisa bertanya-tanya di 087865110035 atau di 081339909670, baik melalui telepon, SMS ataupun WhatsApp, bisa kami nantikan Anda sampai tuntas nanti. Nah, di studio kami kawan global telah hadir dua narasumber. Kita langsung saja sapa narasumber pertama. Sudah sering kali ya kalau Universitas Terbuka pasti beliaulah nih ahlinya nih dengan Bapak Dr. Andos Raden Sudarwo MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mbak. Selamat pagi para pendengar global, kawan global yang kami banggakan di Lombok tentunya. Baik, terima kasih. Apa kabar Pak Sudarwo? Alhamdulillah sehat Mbak. Sehat ya. Betul. Alhamdulillah. Nah, Pak Sudarwo kawan global, beliau adalah Direktur Universitas Terbuka Mataram, ditemani oleh Mas Hulaifi. Selamat pagi Mas Hulaifi. Pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mas Hulaifi? Alhamdulillah. Baik dengan ya. hari yang cerah ini. Oke, nah Mas Hulaifi sendiri kawan global, beliau adalah manajer registrasi dan ujian Universitas Terbuka Mataram. Iya, benar. Iya. Nah, mungkin banyak daripada Anda yang pernah lewat barangkali ya. Oh, ini nih gedungnya nih. Mungkin mulai bertanya-tanya, Universitas Terbuka Mataram. Mungkin bisa pengenalan dulu deh dari Pak Sudarwo, mungkin silakan. Baik, terima kasih Mbak. Baik kawan global yang saya banggakan. Saya sedikit memperkenalkan UT yang sementara ini kami beralamat di Jalan Neuningan, Sandubaya. Mohon doanya, mudah-mudahan gedung baru kita akan segera selesai di Jalan Lingkar Selatan, tepatnya depan kantor DPRD Kota Mataram. Sedang dibangun, sudah mencapai 70%. Mudah-mudahan di awal tahun depan kita bisa pindah ke sana di tempat gedung yang baru, yang begitu megah barangkali nanti ke depan. Baik kawan global, Mbak Kiki yang saya banggakan, UT adalah perguruan tinggi negeri yang ke-45 yang diresmikan oleh Presiden Soeharto pada waktu itu di Gedung Bina Geraha dengan Kepres nomor 41 tahun 84. Jadi usianya sudah 36 tahun Mbak. Wow. Nah, dan UT adalah perguruan tinggi negeri yang ke-45. Kenapa UT didirikan oleh pemerintah pada waktu itu? Tujuannya adalah memberikan kesempatan belajar kepada anak bangsa Indonesia, baik yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri. Kenapa? Karena ada sesuatu dan lain hal. Misalnya, karena tidak tertampung oleh perguruan tinggi tatap muka. Yang kedua, karena jaraknya terlalu jauh. Yang ketiga, mungkin karena faktor ekonomi. Yang keempat, faktor usia, baik usia mahasiswanya maupun usia ijazah. Nah, itulah sehingga pemerintah memberikan kesempatan kepada saudara kita yang non jauh di sana, yang tidak sempat belajar di tatap muka, tidak tertampung, ya marilah kita belajar di Universitas Terbuka. Toh UT juga perguruan tinggi negeri. Hanya bedanya adalah sistem pembelajaran dengan jarak jauh. Itu yang membedakan aja Mbak. Oke. Berarti ini sistemnya jarak jauh, apalagi saat-saat sekarang pandemi masa pandemi sekarang, betul masa pandemi. Mbak, sangat tepat, betul. Sangat tepat ya, pilihan yang sangat tepat ya. Betul. Pokoknya untuk berbagai macam alasan ini memang pilihan yang sangat tepat. Ini ada berapa fakultas nih? Fakultasnya ada 4 dan 1 program praksarjana, yaitu ada Fakultas Ekonomi yang terdiri dari prodi akuntansi, akuntansi publik, ekonomi studi pembangunan, terus manajemen,
Itu diantaranya, dan pariwisata yang terbaru, manajemen pariwisata. Baik. Kemudian di Fakultas Sains dan Teknologi ada sistem informasi, ada matematika, ada biologi, ada teknologi pangan, ada agribisnis. Kemudian ada Fakultas Ilmu Hukum, Sosial dan Politik. Itu ada administrasi negara, ada administrasi bisnis, ilmu pemerintahan, ilmu hukum, perpajakan, penerjemah bahasa Inggris, sastra Inggris, kemudian ada komunikasi, ada komunikasi udah, itu diantaranya Mbak. Kemudian di Fakultas FKIP, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, itu ada pendidikan matematika, pendidikan bahasa Indonesia, pendidikan fisika, pendidikan kimia, biologi, pendidikan bahasa Indonesia, pendidikan bahasa Inggris, PPKN, IPS, pendidikan guru SD dan guru PAUD, serta teknologi pendidikan. Rata-rata teragregasi B, yang C hanya teknologi pendidikan, manajemen pariwisata di Fakultas Ekonomi, dan sistem informasi ada di FST. 3 ini C karena memang baru dibuka 2 semester yang lalu, Mbak. Oh gitu. Jadi sedang reakreditasi untuk mencapai minimal nilai B. Dan program pasarjana itu ada Magister Manajemen, konsentrasi keuangan, dan Magister Manajemen konsentrasi pada sumber daya manusia. Kemudian Magister Administrasi Publik, kemudian Magister Pendidikan Dasar, Magister Pendidikan Matematika, Magister Pendidikan Bahasa Inggris, dan program doktoral ilmu administrasi publik, dan program doktoral ilmu manajemen. Itu yang ada di sana, Mbak. Jadi kurang lebih ada 43 program studi yang ada di UT. Wah. Tinggal Banyak pilih, sekali Mbak. pilihan, Iya, ya? sesuai kesukaan mereka yang mana silahkan bergabung di UT. Mau yang mana aja silakan ya. Minatnya di mana boleh, silakan aja ya. Baik. Nah, Mas Sulaifi, katanya ada 2 skema layanan ya, yang sistem paket semester sama non paket ya. Ini gimana nih? Berarti skema itu kita fleksibel, jadi tergantung dari mahasiswa. Mahasiswa bisa memilih baik itu mau ambil yang layanan paket dan layanan non paket. Jadi kami fleksibelkan berkaitan dengan itu. Nah, berkaitan dengan layanan ini itu termasuk dari biaya nanti akan berbeda. Kalau yang paket dengan biaya 1.300.000 SPP rata-rata, jadi ada juga jurusan yang biayanya lebih dari 1.300.000 seperti pariwisata. Itu pariwisata 1 semesternya 1.800.000. Itu tergantung dari ini. Nah, dalam biaya 1 paket itu mahasiswa itu sudah diberikan bahan ajar, Mbak. Jadi tidak perlu lagi membeli bahan ajar di luar ya. Di luar di luar SPP. Gitu. Jadi kita sudah include dengan biaya SPP. Berkaitan dengan biaya yang non paket, nah itu kita berdasarkan jumlah SKS yang diambil. Jadi kita hitungnya berapa jumlah SKS yang akan diambil. Biaya per SKS itu tergantung dari jurusan. Jadi setiap jurusan itu biaya per SKS-nya berbeda-beda sebenarnya. Yang paling tinggi itu adalah jurusan pariwisata. Itu kurang lebih ada 87.000 per SKS-nya seperti itu. 87.000 per SKS. Yang paling murah itu ada di jurusan manajemen, itu 35.000 per SKS-nya. Jadi berdasarkan itu biaya SPP-nya. Terus yang non paket ini kami tidak memberikan bahan ajar, Mbak. Jadi mahasiswa nanti akan kita arahkan untuk membeli bahan ajar di toko buku online kami yang ada di UT. Jadi mahasiswa sendiri yang melakukan pembelian bahan ajar. Kalau yang paket kami sudah siapkan bahan ajarnya. Pasti ada keunggulan tersendiri dong. Oh iya. Kedua skema layanan ini. Jadi keunggulan khususnya kalau yang paket. Jadi mahasiswa tidak perlu lagi repot-repot cari mata kuliah apa yang mau saya registrasikan di setiap semesternya. Kalau yang non paket ini setiap masa registrasi atau setiap semester itu dia harus memilih mata kuliah apa yang akan dia ambil di semester tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bahan ajar. Dia agak
agak repot nanti akan membeli bahan ajar. Makanya kami agak arahkan dia agak ke paket. Kalau kita hitung-hitung dengan biaya, toh itu nanti biayanya akan sama. Jatuhnya akan sama. Tapi kalau mahasiswa yang masukkan diploma atau ada namanya alih kredit atau kompensi nilai, ya emang kita arahkan ke yang non paket karena ada beberapa mata kuliah yang harus dibebaskan di mata kuliah yang ada di UT. Jadi kita arahkan yang non paket. Jadi dia harus mengambil layanan yang non paket tersebut. Jadi sebelum memilih layanan sepertinya harus ngobrol-ngobrol dulu ya. Benar, itu yang kita jelaskan. Tapi kalau misalnya lulusan SMA atau yang sudah alih kredit yang mata kuliahnya atau jurusannya sama, kita arahkan ke layanan paket, Mbak. Itu lebih fleksibel. Jadi dia nanti milih mata kuliahnya juga tidak ribet, bahan ajar juga nanti sudah disediakan di kantor UT Mataram gitu. Jadi mau yang ini mau yang itu ada keunggulan tersendiri. Benar. Ada ininya juga gitu ya. Nah Pak Sudarwo, untuk pendaftarannya nih Pak Sudarwo, ini gimana nih? Kalau saya udah tahu nih informasinya sedikit demi sedikit, ini daftarnya saya kemana nih Pak Sudarwo? Silahkan Pak Sudarwo. Nanti pendaftaran yang jawab Pak Olepi, karena itu lebih tepat di Pak Olepi gitu, ya. Silakan, tetapi saya hanya menambahkan aja untuk yang alih kredit, misalnya ada teman-teman yang dari Unram, D3 Unram akuntansi, Mbak. Kalau masuk ke UT itu masuk semester 6, Mbak. Tinggal 3 semester. Karena dia relevan. Jadi dari D3 akuntansi ke S1 akuntansi di UT itu tinggal 3 semester. Artinya hanya 4 juta dia udah sarjana. Karena tadi Pak Lepi katakan harus mengambil SIPAS supaya gampang mengontrolnya, karena mata kuliah itu langsung ada di semester 6. Gitu. Nah, kalau dari 3 perpajakan Unram itu ngambil manajemen masuk ke semester 5 karena semi relevan. Tinggal 4 semester. Artinya hanya 6 juta sudah sarjana. Nah, itu untuk saya nambahkan lagi aja, Mbak. Tapi untuk masalah registrasi sangat terjangkau, Mbak. Sehari 10.000 nabung bisa, itu lebih. Karena kalau sehari 10.000 sebulan 300 kali 6 1,8. SPP di UT tadi 1,3 juta ratus kata Bolepi sudah dapat bahan ajar, misalnya akuntansi, kalau manajemen kan begitu. Udah termasuk bahan ajar, jadi dia tinggal ujian saja. Nah, berkaitan dengan cara mendaftar, kemudian persyaratannya apa, itu yang paling tepat Pak Bolepi. Makanya saya ajak di sini supaya tidak salah kaprah nanti saya ngomong. Walaupun saya paham benar, Mbak, tapi ada yang berhak menjawab itu, Mbak. Itu. Silakan Pak Levi untuk menjelaskan itu. Oke, Pak, berkaitan dengan pendaftaran. Ya, jadi kita di UT pendaftaran dibuka sepanjang tahun gitu, Mbak. Sepanjang tahun. Sepanjang tahun. Jadi kita tidak pernah tutup pendaftaran. Oh gitu. Kenapa sepanjang tahun? Karena di UT dia buka pendaftaran itu setiap semester. Jadi lain kalau di kampus konvensional dia setahun itu sekali dalam penerimaan mahasiswa. Kalau di UT itu setiap tahun itu setiap semester itu membuka pendaftaran mahasiswa baru. Nah, untuk periode ini yang periode 2020-2021 itu sudah mulai pembukaan di bulan September kemarin sampai awal Januari nanti, Januari 2021. Pendaftaran kita secara online, jadi tidak ada yang tatap muka offline, ya? Tidak ada yang tatap muka, jadi semua by online. Itu di aplikasi sia.ut.ac.id. Jadi ada semua berkas, semua formulir, semua sudah ada di sana. Jadi mahasiswa juga tidak perlu menyerahkan berkas hard copy itu ke UT. Jadi cukup di upload berkas-berkas itu, nanti kami dari UT akan melakukan validasi berkas yang dikirim. Nah, itu nanti kalau sudah oke, mahasiswa akan langsung dapat NIM. Nah, nanti ada waktunya nanti sekitar bulan Desember mahasiswa baru melakukan registrasi mata kuliah yang akan diambil di semester awalnya. Setelah itu nanti setelah melakukan registrasi, mahasiswa nanti akan melakukan pembayaran kurang lebih sampai bulan Februari. Setelah nanti itu nanti baru proses pembelajaran dimulai.
Wah, Gitu. gampang ya. Gampang. Jadi pendaftaran tidak perlu repot-repot, harus datang ke kampus atau kemana. Jadi cukup lewat HP, lewat ketik sia.ut.ac.id. Nanti di sana semua formulir semua sudah ada. Yang penting prasyarat ijazah sudah dilegalisir basah. Seperti itu. Itu aja persyaratnya. Yang penting seperti itu. Baik. Nah, kita ada satu pertanyaan nih di WhatsApp. Kita langsung baca ya, Baik. Pak Sudarwo Baik. dan Mas Sulaifi. Ya. Pagi Bapak Direktur, saya Hasan di Gunung Sari. Saya tertarik untuk melanjutkan pendidikan di program Pasca Sarjana UT. Tapi maaf Pak, saya terkendala biaya. Kalau beasiswa untuk pasca sarjana ada nggak ya di UT, dan syaratnya apa saja? Terima kasih untuk Hasan yang sudah bertanya di Gunung Sari. Terima kasih untuk jawabannya. Nanti dijawab oleh Pak Sudarwo dan Mas Sulaifi. Jangan kemana-mana, tetap di 96,7 Radio Global FM Lombok.